atau rugi. Iya. Ya. Nah kalau kita ya memang dalam beberapa hal menghitung untung rugi itu boleh. Ya kalau nggak boleh nggak ada perusahaan yang bisa ngidupin karyawan. Iya, kerjaan kita ngitung untung rugi aja tiap akhir bulan, Pak. Ya, kan dengan itu perusahaan bisa bergulir gitu ya. Dengan untung rugi. Makanya ini juga bisa dijadikan senjata bagi orang-orang yang nyinyir terhadap ngapain sih kamu bicara bahwa kita itu nggak perlu menganalisa untung rugi gitu. Emang bisa kita tidak menghitung untung rugi selama 24 jam kan kayak kata Edi tadi? Ya nggak bisa. Karena ada beberapa hal di mana kita memang harus menghitung untung rugi kan. Dalam beberapa hal. Misalnya kalau saya yang paling sederhana, mandi gitu. Nggak ada air panas, mandi di suhu 10 derajat Celcius gitu. Langsung ngambil dari luar. Kan saya pasti akan ngitung untung rugi kan? Iya. Ruginya kalau saya mandi ini malah kemudian saya sakit, ya saya nggak mandi. Iya. Itu kan yang simpel kan? Makan misalnya, kayak tadi Mas Robi makan, menghitung untung rugi juga kan? Ini pedes ya, tadi kan pedes kan, ini nggak saya makan, karena ini merugikan bagi saya. Nah ini kan penghitungan untung rugi yang tepat. Iya. Ya boleh saja sih kan kita menghitung untung rugi ya boleh, bukan berarti oh kamu sudah bermeditasi, berarti kamu sudah nggak ngitung untung rugi dong gitu. Masa nggak berani makan pedas? Iya enggak. Daripada mules-mules. Iya. Lo sudah meditasi kok masih nyingkirin pedes gitu kan? Itu orang bilang ke saya gitu. Ini orang meditasi atau Superman gitu kan? Iya. Ekspektasinya kalau udah bermeditasi atau spiritual tuh kayak semua hal. Oh iya, bener tuh. Saya pernah dapat sebuah komentar kayak gitu. Mit, kamu bolak-balik meditasi, kerjaanmu setahun berapa kali berangkat meditasi, tapi kok kamu masih ngerokok aja, gitu. Minum aja, gitu. Terus kalau lagi marah kerenceng aja katanya. Jadi dipikir kalau udah meditasi itu udah nggak marah lagi, nggak ngerokok lagi. Justru karena meditasi ini emosinya udah lebih lebih marah lagi. Iya, jadi mau kayak Dalai Lama gitu, gitu kan nggak bisa, masih normal gitu. Dan mungkin juga Dalai Lama itu kan yang kesut TV kan? Iya, kita nggak tahu kan. Di dapur seperti apa, di kamar mandi seperti apa, misalnya nggak ngerti. Ya kalau sebagai manusia, alaminya manusia ya, kalau menurut saya ya marah ya pasti marah biasa. Kemudian kalau kemarin ada kasus yang besar yang kemarin ya Dalai Lama itu, yang kemudian di blow up sebagai kasus besar gitu ya. Alaminya manusia ya mungkin memang seperti itu. Kalau memang itu ada. Jadi kadang-kala banyak orang yang menaruh ekspektasi tinggi terhadap kegiatan meditasi, hal-hal spiritual gitu. Loh kamu kan bicaranya tentang spiritualitas gitu. Iya. Kok masih ngerokok gitu? Masih ngerokok terus kalau ini masih bisa ngambek gitu. Belajar sama Pak Agung tapi kok ngambekan katanya gitu. Bener kata-kata itu terucap seperti itu, ngambekan kayak anak-anak gitu. Terus mikir apa hubungannya ya? Itu sebenarnya ekspresi aja kan ya, maksudnya kan itu ya naturalnya keluar seperti itu, malah justru kita nggak berpura-pura nggak sih misalnya. Jadi dan kita menyadari kan, kita menyadari bahwa aku sedang ngambek gitu. Kalau orang yang nggak pernah melihat peristiwa utuh dalam dirinya ya, dalam ini bahasa mudahnya meditasi itu apa sih? Atau spiritualitas itu melihat kita seutuhnya gitu. Saya ngambek, saya nggak sadar kalau saya ngambek. Akhirnya banyak hal yang saya rugikan kan. Iya. Kalau saya sadar saya ngambek, walaupun saya berekspresi saya ngambek, kan saya nggak akan bikin kegiatan atau tindakan yang membahayakan saya, membahayakan orang lain. Karena saya sadar kan, saya lagi ngambek. Tapi biarlah ekspresi ini keluar sampai habis. Iya. Nah, bedanya kan itu kan, bedanya
bisa melihat realitas dirinya seutuhnya dan kalau nggak pernah dilatih. Bukan berarti kemudian nggak ada nggak ada ngambek lagi, nggak ada emosi lagi. Nanti nggak berlama-lama lagi emosi. Iya. Ya, itu menyadari itu kan, jadi pada state marah ya udah kita marah gitu. Kita marah. Dengan benar gitu kan, maksudnya nggak kemana-mana nanti jadi uring-uringan apa-apa sampai Banting-banting pintu. Kadang-kadang sengaja banting pintu, Bunda. Tapi cari pintu yang kuat gitu, karena butuh gitu. Masih mikir Pak, ya? gitu, masih mikir. Atau pintunya sudah dihitung, kalau mau ganti ini cuma murah kok. Boleh gitu. pakai perhitungan. Aduh, saya kan kadang-kadang Pokoknya masih jalan ya. kalau memang butuh dikeluarkan gitu, cuman nggak kan kadang tuh saya milih, mungkin saya sering cerita Bapak tuh, gayung, gayung, beli gayungnya yang murah. Ya makanya kan akhirnya kan kita bisa mengukur kan. Iya. Misalnya kita angkat gayung 5.000, nggak apa-apa. Iya, beli lagi, gitu, iya. Pantes lah saya kalau beli gelas itu nggak pernah yang mahal-mahal ya. Gitu. Usahakan gelas plastik. Untuk wanita-wanita, carilah gelas plastik. Botol plastik. Iya, bunyinya itu melegakan. Tapi ini juga bisa, mungkin bisa jadi pelajaran bagi para ibu-ibu ya, untuk detox emotion gitu kan, untuk detox emotion. Bahwa kita tidak bisa menghindari dari masalah yang ada. Ya, masalah kehidupan masih banyak. Dan kita nggak bisa menghindari dari itu kan. Nanti kalau ada yang tanya ke Evi kan, bikin detox emotion itu buat apa gitu. Apakah kemudian saya jadi nggak punya masalah, atau kemudian ketika ada masalah itu hilang saat itu juga gitu kan. Nggak gitu kan. Ya masalah selalu ada. Apalagi kehidupan rumah tangga, masalah pasti ada. Banyak bahkan kan. Ada dan setiap saat. Ganti wajah aja. Jadi kan tidak ada orang yang nggak punya masalah sama sekali, nggak ada kan. Iya. Nah, dengan kita bisa melihat realitas kita seutuhnya, maka kan kita bisa menempatkan diri. Misalnya kalau memang itu satu cerita di dalam hidup yang kemudian kita jalani, maka kita bisa memutuskan bukan atas dasar karena orang lain, ya ini keputusan yang saya jalani. Iya. Orang mau bilang apa, ya ini hal yang bisa saya lakukan kan dengan maksimal saat ini, dengan hal-hal yang saya tidak membuat tolak ukur dari orang lain. Kan kadang-kala kita terombang-ambing itu kan karena kata orang, asumsi masyarakat. Bener Pak, itu yang kata bikin kita orang. terombang-ambing. Ya, jadi kita apa ya Pak, tuntutan society itu yang bikin kita, padahal kita sudah memutuskan, tapi karena dijudge, jadi kita jadi maju mundur. Iya. Sebelum dijudge pun sebenarnya karena tuntutan society itu dari kuat banget ya, mencekram kita dari lingkungan kita lahir. Kadang-kadang untuk bertindak pun itu masih tetap ntar dikata orang gini. Keras banget loh Pak, keras banget ikatannya itu. Walaupun seperti saya atau Dian udah banyak bercermin, refleksi, belajar dan lain sebagainya, tetap aja nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya, kadang-kadang menghindari, padahal udah tahu ini cuman katanya masyarakat, tapi kita juga tetap Kita nggak bisa menghindar. nggak bisa menghindar. Ya, karena itu ada di sekeliling kita. Gitu. Dan itu saking kuatnya juga, kadang-kadang itu belum hadir pun kita udah, wah Udah kalau saya duluan. begini, nanti saya begini nih. Tadi iya. itu cerita kita di bandara tadi ya, saya lagi ngeliat real gitu kan Pak. Terus gini, sudah menikah, sudah punya pacar, sudah punya pasangan, kemudian yang di bawahnya jawab pernah gitu kan. Saya gini, Bun, ini kalau saya dijawab ini pas banget buat saya. Apaan sih? Iya, kalau saya ditanya nih gitu kan. Ini pertanyaan yang udah mulai mau masuk nih sama saya nih. Saya cuma jawab, udah pernah. Maksudnya itu ya, society tadi kita nggak bisa menghindari karena ya ada di sekeliling kita dan itu mencengkram. Iya. Kayak tadi sebetulnya Vika, tadi ada ngaji Rasul tadi kan, persatuan
jomblo yang mencari pasangan gitu Iya. kan. Kemudian apakah detox emotion itu bisa mendatangkan pasangan gitu kan? Iya. Karena akan diikuti oleh persatuan jomblo ini tadi kan. Iya. Bisa. Iya. Cari aja sesama peserta. Iya, makanya kan itu network baru kan. Iya, network baru. Yang tadinya mungkin mereka ketemunya di sosial media, sama-sama ikut grup itu, gitu kan, ikut grup jomblo, kemudian ketemu bisa kenalan, sama-sama jomblo kan sah-sah. Iya, why not? Jomblo tadi untuk ketemu jomblo juga kan? Iya. Mau daftar. Gak usah dipertegas gitu dong. Tapi paling tidak itu kan tuntutan society kan. Iya. Masyarakat itu menuntut kalau hidup itu harus menikah. Karena kalau tidak akan dianggap nggak normal. Ini kan tuntutan society kan. Sebetulnya orang menikah ini kan ya keputusan dia sendiri. Kalau dia nggak berpikir tentang tuntutan society kan, itu keputusan dia sendiri kok. Mau menikah bukan karena alami dan nggak alami kan. Wah itu kalau alaminya orang hidup itu ya menikah gitu kan. Society kan bilang gitu. Nah kalau orang menyadari, misal kemudian dia pikirannya sudah jernih, dia bisa melihat berbagai macam sudut pandang, kemudian memutuskan bahwa dia nggak menikah. Ya itu kan pilihannya. Iya. Bukan karena normal apa nggak normal. Makanya kalau tadi pertanyaan tadi, gimana kalau setelah ikut detox? Ya mungkin salah satu possibilities-nya dia menyadari bahwa dia memilih untuk tidak menikah. Iya. Iya, nggak apa-apa juga. Iya, Nggak apa-apa juga, nggak masalah. Iya. Iya, udah menang saya lah ya, saya jawab udah pernah. Tidak, iya. Nah, enggak ada yang udah pernah nih. Bisa kipas poni. Tadi berapa gelas sih minum? Itu ringan loh. Udah mulai error nih. Iya. Udah mulai error. Nggak ada kopinya, temen ngopi nggak ada kopinya. Ganti, kan Bali kan. Gila, masa sampai sini masih ngopi ya? Mana sih? Wine-nya diumpetin di situ. Ya kalau kita ngelihat beragamnya teman-teman di grup itu kan, jadi kita juga bisa belajar juga ya bahwa satu tulisan atau satu video itu bisa ditanggapi atau dipahami dengan makna yang berbeda-beda. Iya, berbagai macam persepsi Iya, di iya. situ. Apalagi kalau kemudian nggak nanya dan melakukan judgement, cepat melakukan judgement gitu kan, apa yang kemudian dia baca atau yang dia lihat. Jadi mungkin saja ini yang menyebabkan banyak orang mempersepsikan sendiri atas apa yang dia baca atau atas apa yang dia lakukan di video, dan malah berbeda 180 derajat dengan apa yang Dimaksud pesan yang akan di dimaksud, situ ya. Ya contohnya tadi kan, Tuhan tidak ada, agama juga otomatis nggak ada kan. Kalau Tuhan nggak ada, agama nggak ada. Kemudian ada yang memahami kalau Tuhan nggak ada ya kita bebas berbuat apa aja. Itu Pak. Kebanyakan begitu. Iya. Iya. Jadi kayak lepas dari kayak kangen Iya. selama Iya. ini gitu kan. Cari kandang. Iya, awalnya kan saya juga bingung kenapa mitos itu disampaikan gitu ya. Kenapa mitos itu yang saya terima dari lahir itu disampaikan. Awalnya saya bingung untuk apa. Ternyata kalau emang dikatakan langsung tidak ada, emang luar biasa Pak. Jadi kayak bung 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 gitu. Iya, Jadi memang ada yang belum bisa belum bisa. apa ya? Memaknai itu. Artinya masih ada yang membutuhkan itu ya, Iya. Pak? Iya. Tapi bagaimana kalau mitosnya yang kita ubah gitu? Kalau dulu mungkin Tuhan ini masih menjadi mitos yang ampuh gitu. Dulu kan, zaman dulu. Iya. Sekarang teknologi udah berkembang seperti ini, pesat malah kan. Bagaimana kalau Tuhan ini yang kita ubah mitosnya? Nah sebelum membentuk mitos baru, kan harus dihancurkan dulu si Tuhan ini. Nah, iya. Baru kita bikin mitos baru. Baru kita bikin mitos baru untuk generasi-generasi yang teknologinya maju ke depan, karena sudah nggak mempan. Nah nggak mempannya apa? Orang sekarang orang nggak ada yang takut, mereka mengaku percaya Tuhan tapi nggak takut kok. Nggak pernah takut, tetap aja
banyak kalau kemudian melihat di berita-berita ada ibu yang tetap bunuh anaknya, buang anaknya. Padahal pada saat ditangkap karena dia dianggap membunuh anaknya pakai kerudung, identitas agama yang ditampilkan. Nah seharusnya kan orang-orang seperti ini kalau dia yakin bahwa Tuhan bagi dia ada, ya dia nggak melakukan kayak gitu. Nah artinya ini kan sudah nggak mempan. Nah kalau ini nggak mempan, kenapa nggak kita bikin yang baru gitu? Mitosnya? Berarti sudah tidak sesuai sama zaman. Iya, sudah nggak relevan lagi. Iya, nggak relevan ya. Sudah nggak relevan. Karena memang kemarin saya juga agak kaget tuh baca berita anak-anak kayaknya pernah share juga yang dia kerja di kasir gitu, terus dia nilep dari uangnya. Yang 45 juta ya? Jadi dia menggunakan QRIS pribadi gitu Pak untuk pembayaran. Itu penampilannya sangat agamis gitu kan, mencerminkan level agama. Ya berarti kan dia, ya benar sebenarnya Bapak bilang udah nggak relevan gitu. Jadi itu ya bisa jadi cuma ya kayak atribut aja gitu kan, pemakaian. Atau jangan-jangan mereka yang mengatakan bahwa kita sedang diawasi alien ini, jadi alien ini menjadi mitos baru gitu kan. Kalau Tuhan nggak mempan, ini ada alien gitu yang ngawasin. Itu sama Pak, keluar dari mulut singa masuk mulut macan. Ininya cuma ganti Betty. Ganti tokoh gitu. Nah, paling tidak kan ini bisa jadi bahan refleksi kita ya. Refleksi itu kalau memang ini sudah nggak relevan, apa yang harus kita lakukan? Ini nggak mempan kok, udah nggak mempan. Ada orang yang bilang bahwa agama masih diperlukan, Tuhan masih diperlukan. Kalau nggak gitu nanti orang tidak berbuat baik. Terus sekarang kita lihat realitanya dalam kehidupan kan. Berapa banyak orang yang percaya agama dan Tuhan, tapi masih melanggar peraturan-peraturan yang dikatakan itu dari Tuhan. Nah ini kan artinya nggak relevan. Kita realistis aja lah gitu melihat itu. Kalau memang itu nggak relevan, itu sudah harus disesuaikan dengan zamannya, ya sebaiknya kan kita memikirkan ulang apa bentuknya yang relevan yang diyakini oleh manusia modern untuk berbuat baik. Ya kita mungkin nge-share ajaran baik ya, kembali ke makna agama itu ya, ajaran baik tapi nggak menggunakan mitos-mitos itu lagi Pak.